Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ke-20 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna istimewa di Aula Gedung DPRD Kabupaten Oku Selatan. Rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ke-20 tahun dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD yang didampingi wakil dan seluruh anggota DPRD. Rapat paripurna kali ini dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, Camat, Kepala Desa, serta tokoh perintis Kabupaten Oku Selatan. Dengan mengusung tema terus melaju untuk Oku Selatan bersinar di usianya yang ke-20 tahun dan dengan semakin dewasanya kabupaten tersebut, diharapkan ke depan dapat menjadi kabupaten yang tangguh, mandiri dan maju, serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten tersebut. Kabupaten Oku Selatan yang memiliki moto Serasan Seandanan telah mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat dari pesatnya pembangunan infrastruktur yang ada di segala sektor, baik sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, hingga pengembangan destinasi wisata di kabupaten tersebut. Mudah-mudahan di hari ulang tahun ke-20 ini berkat support dari DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten sendiri, dan pemerintah provinsi, kita percaya diri yang kita lakukan. Tentu ada dorongan, ada support, dan mudah-mudahan semakin sesuai dengan harapan kita. HUT Oku Selatan yang ke-20 ini bukan hanya seremoni, tetapi untuk mewujudkan Oku Selatan sejajar dengan kabupaten yang ada di Oku Selatan dan bertambah bersinar. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Untuk memastikan kelayakan dan kualitas bangunan fisik yang dibangun, tim dari Kecamatan Pulau Beringin beserta pendamping desa serta TNI Polri melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Pemerintah Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, terus berbenah dalam memajukan desa mereka. Saat ini pemerintah desa setempat membangun infrastruktur desa melalui dana desa tahap 3 tahun 2023. Untuk tahap ketiga, realisasi dana desa seluruhnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur berupa jalan lingkungan di Dusun 4, lahan parkir, dan tembok penahan tanah tempat pembuangan sampah. Realisasi dana desa tahap 3 tersebut langsung dimonitoring dan evaluasi dari tim kecamatan meliputi TNI, Polri, serta pendamping desa. Dari hasil monitoring dan evaluasi realisasi dana desa tahap 3 telah terrealisasi 100% perbaikan dalam desa. Yang dimonet ini ada tiga item, yaitu fisik, fokus ke fisik kami. Pertama jalan lingkungan, kedua halaman parkir, dan ketiga TPT. Selain dari pembangunan infrastruktur fisik, dana desa di wilayah mereka juga dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ketahanan pangan berupa tanaman cabai dan budidaya ikan serta bantuan langsung tunai. Sesuai dengan harapan apa yang dilaksanakan sesuai dengan APBD. Ada 3 item. Tentunya yang pertama jalan lingkungan Dusun 4 dan juga halaman parkir dan tembok nahan tanah tempat pembuangan sampah. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 melakukan resis tahap pertama. Dari 6 titik yang dikunjungi, didapat keluhan terkait perhatian lebih guru di swasta, memperluas jaringan kerja hingga permasalahan penerimaan siswa baru. Hari pertama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2
melakukan reses tahap pertama 2024, di mana melalui reses tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel II, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, dan Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Reses hari pertama lebih memfokuskan terkait pendidikan, melakukan kunjungan ke lingkungan SMA Autis Talang Kepala, SMA Negeri 22, SMA IGM, SMK Penerbangan, SMA Pondok Pesantren Modern, dan Samsat Palembang 3. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, guru dan siswa kepada anggota Dewan. Untuk perhatian lebih guru di swasta, memperluas jaringan kerja dan permasalahan penerimaan siswa baru. Kita banyak sekali mendengarkan informasi tentang prestasi sekolah ya. Tapi banyak juga kebutuhan fasilitas yang harus dipenuhi. Banyak misalnya kan laboratorium ya, ruang aula. Ada keluhan ini bukan hanya dikeluhkan oleh para guru-guru swasta. Sebenarnya guru-guru negeri pun masih berjuang. Honor-honor yang di guru-guru negeri pun masih berjuang terkait dengan aturan regulasi yang saat ini terasa tidak adil bagi mereka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel II kembali melakukan reses tahap pertama. Di hari ketiga ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024, para anggota Dewan masih tetap fokus menyerap aspirasi permasalahan pendidikan serta pelayanan masyarakat yang ada di pemerintahan maupun di swasta. Pada hari ketiga reses ini masih sama, para anggota Dewan Sumsel Dapil 2 mengunjungi beberapa sekolah dan pelayanan masyarakat. Ada 5 titik yang dikunjungi, yaitu Rumah Sakit Ar-Rasyid, UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR, SMA Swakarya, SMK Utama Bakti, SMK Negeri Sumatera Selatan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Novianto, fraksi Partai Nasdem, dan Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sekarang ini KIR ini kan digratiskan, pelayanan itu biayanya digratiskan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu kita mengharapkan pertama aparat di sini supaya memberikan pelayanan terbaik. Kami dari Komisi 5 selalu mendorong kepada perusahaan untuk mengambil tenaga kerja dari satu di sekitar. Harus diutamakan. Kalau memang kita kurang daripada sumber daya manusianya, baru bisa mengambil keluar. Itu salah satu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Tim Kemenangan Daerah Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Gibran berkolaborasi dengan Persaudaraan 98 dan Tim 8 RJBBP membantu masyarakat Sumsel yang terkena dampak bencana banjir. TKD Sumsel, Persaudaraan 98, dan Tim 8 RJBBP memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dengan pemberian sembako di Lorong Manggar 1, Kelurahan Lawang Kidul, Ilir Timur 2, Kota Palembang. Rizal, perwakilan TKD Sumsel, mengatakan jika bantuan ini diberikan kepada warga yang terdampak banjir agar bisa memenuhi kebutuhan warga. Tak hanya itu, pemberian bantuan ini juga sebagai ajang sosialisasi bentuk kepedulian paslon Prabowo Gibran kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Di tempat yang sama, Bagus Edi Gunawan, Wakil Ketua Persaudaraan 98, menambahkan, bantuan seperti ini tak hanya dilakukan pada satu titik. Pihaknya juga akan melaksanakan kegiatan serupa di beberapa tempat lainnya. Selain itu, pihaknya juga akan mengkoordinasikan dengan Pemkot Palembang untuk ikut membantu penanganan banjir di Palembang. Hari ini pun mereka untuk sementara kemarin dia lancar untuk berusaha karena ada banjir ini, mereka terhambat dengan usahanya. Itu makanya kita peduli membantu mereka. Bagaimanapun nanti kami dari tim TKD Provinsi
Sumatera Selatan 02 Prabowo Gibran akan kami bawa bahwa mungkin persoalan banjir ini ya faktornya mungkin terhambatnya pembuangan saluran air atau apa. Nah, tadi kami udah lihat bahwa ada selokan-selokan yang terhambat, mungkin itu kita bongkar atau kita nanti minta bantu dari pemerintah ke dinas PU Perkimnya bagian dinas PU Perkim Kota Palembang untuk supaya memperhatikan untuk solusi mengatasi banjir ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gadoko Patra TV One mengabarkan. Ribuan relawan Prabowo Gibran yang tergabung dalam Relawan Gugus Tugas Indonesia Getar 08 deklarasi pemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Ribuan relawan Gugus Tugas Indonesia Getar 08 deklarasi untuk pemenangan Prabowo Gibran di wilayah Kepri. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Relawan Gugus Tugas Getar 08, Jimmy Rowell, yang juga tim kampanye nasional, melantik Ketua Relawan Getar 08 wilayah Kepri, Nasir Huta Barat. Dengan terbentuknya tim relawan Getar 08 akan memperkuat lumbung suara hingga 80% dengan harapan pemenangan Prabowo Gibran bisa tercapai satu putaran. Para relawan sepakat berjuang turun langsung ke masyarakat menyampaikan visi misi Prabowo Gibran dengan harapan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Ketua DPP Pusat Relawan Gugus Tugas Indonesia Riau Getar 08, Jimmy Rowell, mengatakan relawan adalah ujung tombak pemenangan Prabowo Gibran menuju satu putaran dengan cara yang terhormat. Jimmy juga menyampaikan sebuah buku karangan Prabowo Subianto yang berjudul Indonesia Paradoks. Mengharapkan semua yang saya lantik tadi bersama relawan ini merupakan ujung tombak daripada kemenangan Prabowo Gibran. Harus betul-betul kita berusaha bagaimana caranya Prabowo Gibran menang satu kali putaran saja. Kalau dua kali putaran kita boros, kita tidak efisien. Agar supaya kita efisien, ya, sekali putaran saja. Kami relawan mendukung kemenangan Prabowo Gibran menjadi presiden. Satu putaran. Kami sangat bangga melihat Bapak Prabowo dan semangatnya walaupun sudah agak berumur. Dan saya juga bangga melihat anak yang pintar, anak Bapak Presiden Jokowi, yaitu Bung Gibran, yang pintar, cerdas. Menanya kepada saudara, apakah saudara bersedia Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ribuan umat Buddha di Medan, Sumatera Utara melaksanakan kirap Sari Radatu dan peresmian Candi Jinadamu sebagai bentuk penghormatan mendalam kepada Yang Mulia Jinadamu Mahatera. Kirap Sari Radatu yang diikuti oleh ribuan umat Buddha di kota Medan diawali dengan mengantarkan relik atau sisa dari badan jasmani yang mulia Jinadamu Mahatera yang semula berada di Candi Somdet Nyana Zamvara Vihara ITBC Cemara Asri menuju Candi Jinadamu di MMTC Jalan Pancing Kota Medan. Kirap Sari Radatu ini bermakna penghormatan umat Buddha kepada Yang Mulia Jinadamu Mahatera dalam jasanya menyebarkan ajaran Buddha di Republik Indonesia. Selain diikuti ribuan umat Buddha Kota Medan, kirap Sari Radatu dan peresmian Candi Jinadamu ini juga dihadiri 88 biku baik dari dalam negeri hingga mancanegara, di antaranya Thailand, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, dan negara lainnya. Usai pelaksanaan kirap Sari Radatu, 4 relik Yang Mulia Jinadamu Mahatera langsung diletakkan di tempat terakhir Candi Jinadamu yang baru selesai dibangun sebagai tempat penghormatan beliau yang sangat tinggi oleh umat Buddha dan Dewi Sangha. Para biku dan umat Buddha sangat menghormati beliau untuk menghargai jasa-jasa beliau dan meneladani perjalanan beliau yang pada masa perjuangan beliau cukup sulit, sehingga kita meneruskan cita-cita beliau. Di sini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan fisik semata, tetapi mengikuti jejak-jejak beliau di dalam menyebarkan ajaran Buddha. Tidak hanya untuk religi semata, tapi juga bisa menjadi penghormatan atau wisata bagi umum, karena nama baik itu adalah tidak melihat agamanya, tapi apa yang beliau lakukan torehkan oleh semua untuk kemajuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pelantikan pengurus seranting sekecamatan Percut Setuan di lapangan sepak bola Sinar Pagi, Deli Serdang, Minggu pagi 28 Januari 2024.
Partai Persatuan Pembangunan P3 menggelar pelantikan pengurus ranting se-Kecamatan Percut Seituan di lapangan sepak bola Sinar Pagi, Pasar Senin, Dusun 6, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Minggu pagi 28 Januari 2024. Acara pelantikan pengurus ranting dari 20 desa dan kelurahan se-Kecamatan Percut Seituan ini dihadiri langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Sumatera Utara, Jafarudin Harahap, Ketua DPC P3 Kabupaten Deli Serdang, Misnan Al-Jawi, Sekretaris DPC P3 Deli Serdang, Juriadi, Bendahara Abdul Ghafur Sina, Ketua OKK P3 Sumatera Utara, Johnson Sihaloho, Ketua OKK DPC P3 Deli Serdang, Ustadz Ngatman Aziz, Ketua OKK 2 DPC P3 Deli Serdang, Alwan Syaputra, serta pengurus DPC P3 Deli Serdang lainnya. Misnan Al-Jawi selaku Ketua DPC P3 Kabupaten Deli Serdang memimpin langsung pelantikan bersama pengurus ranting se-Kecamatan Percut Seituan. Tidak hanya sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Deli Serdang, Misnan Al-Jawi juga sebagai calon legislatif daerah pemilihan 6 untuk wilayah Percut Seituan dan Batangkuis. Target P3 untuk Dapil 6 ini wajib mendapatkan 2 kursi. Insya Allah dengan kerja-kerja kita, target yang kami capai untuk Sedeli Serdang 7 kursi dan Dapil 6 2 kursi mudah-mudahan bisa tercapai. Harapannya kepada seluruh pengurus ranting yang tadi baru dilantik untuk betul-betul bisa bekerja maksimal, mengajak dan membawa seluruh keluarga dan kawan dekat dan masyarakat untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Masyarakat suku Batak yang tergabung dalam Pejuang Batak Bersatu Sedunia Selasa lalu mendeklarasikan dukungannya dan siap menangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ketua Umum Pejuang Batak Bersatu Martin Siahaan bersama ribuan anggota Pejuang Batak Bersatu Sedunia mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan Prabowo Gibran di Wisma Taman Sari Jalan Kapten Muslim Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara. Dinilai sangat layak dan bisa meneruskan program Presiden Jokowi untuk menuju Indonesia Maju. Pejuang Batak Bersatu akan memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran ke setiap wilayah kecamatan sekota Medan maupun sedunia melalui masyarakat suku Batak. Tim Aksi Politik Pemenangan Prabowo Gibran, Maijen Purnawirawan Fransen Siahaan mengatakan, untuk perhitungan survei internal tim sudah mencapai 51% suara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Baik, sebenarnya target kita adalah sekali putaran. Kalau Sumatera Utara memberikan suaranya 51 atau 52%, kita sudah bisa menyumbangkan suara nasional 3% dari daftar pemilih tetap nasional 204 juta. Kalau dari daftar pemilih tetap Sumatera Utara 10,8, berarti kita sudah bisa menyumbang 6 juta dari Sumatera Utara. Itulah harapan kita, sekali putaran 51% harus kita raih. Hasil survei sementara menurut internal kita sudah 51%. Nasional, Pak? Secara nasional. Tapi untuk Medan 47%, dan kita berharap dengan waktu 15 hari lagi adanya tambahan dari Pejuang Batak Bersatu, itu diharapkan nanti bisa menambah pemilihan daftar orang-orang mencinta Prabowo. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sekelompok pemuda suku Karo yang tergabung dalam Pemuda Mergas Silima Sedunia, Kamis lalu mendeklarasikan dukungannya dan siap menangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran 1 putaran. Ratusan pengurus pemuda Mergas Silima yang sedang mengadakan pelantikan Ketua Kota Medan yang baru, Leonardo Ginting, seluruh pemuda mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan Prabowo Gibran di Hotel Danau Toba Jalan Diponegoro, Kota Medan. Dinilai sangat layak dan bisa meneruskan program Jokowi untuk menuju Indonesia Maju, pengurus pemuda Mergas Silima akan memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran ke setiap wilayah kecamatan sekota Medan maupun sedunia melalui masyarakat suku Karo. Kedepan kita akan terus mendorong supaya Prabowo Gibran menjadi presiden dan program-program PMS ke depan kita akan perbaiki. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Berbicara Production dipercaya artis tanah air Ivan Gunawan menggelar acara spektakuler ajang pemilihan Miss Mega Bintang 2024 di Kota Medan.
Jessica Anastasia berhasil menjadi juara dan memperoleh mahkota serta hadiah 50 juta rupiah. Miss Mega Bintang Indonesia 2023, Rita Shah Wilgrid dan founder Yayasan Dunia Mega Bintang Ivan Gunawan atau yang akrab disapa Igun menyambangi Sumatera Utara untuk menyeleksi wakil terbaiknya di ajang Miss Mega Bintang 2024 pada Mei mendatang di Jakarta. 10 finalis cantik yang mengikuti edisi perdana ajang pemilihan Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024 ini pun sudah menjalani berbagai seleksi dengan melakukan karantina terlebih dahulu di Danau Indah milik Sumatera Utara, Danau Toba. Histeris penonton pun meriuhkan Grand Mercure Convention Hall Medan pada Minggu malam. Semua finalis satu persatu berlenggak-lenggok di atas catwalk dengan menggunakan busana terindah yang anggun dan menawan, hingga tak sedikit penonton yang terpukau, termasuk 5 juri yang berada di hadapan para finalis. Jessica Anastasia, gadis yang memiliki postur tubuh tinggi semampai dan warna kulit eksotis, berhasil menarik perhatian ke-5 juri Miss Mega Bintang Sumatera Utara dengan public speaking dan wawasan pengetahuannya yang cukup baik, berhasil mewakili Sumut ke tingkat nasional pada Mei mendatang di Jakarta. Semuanya bagus, semuanya kita sangat-sangat sulit untuk memilih sebenarnya. Kalau kita mungkin akan banyak sih yang harus anak-anak ini persiapkan, dari fisik, dari mental, dari pengetahuan, sangat banyak ya. Kemenangan Jess ini berguna untuk kalian-kalian warga Sumatera Utara. Perhelatan terakbar dan spektakuler di kota Medan ini hasil kerja keras Berbicia Production. Di akhir acara Grand Final, Igun membuat kejutan dengan mengumumkan 2 nama finalis yang mendapatkan wild card yang otomatis masuk menjadi finalis Miss Mega Bintang. Dari Medan, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Kampanye akbar calon Presiden 02 Prabowo Gibran di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dihadiri puluhan ribu massa yang didominasi emak-emak. Tim kampanye 02 menargetkan peroleh suara 60% untuk Prabowo Gibran pada pemilu 14 Februari mendatang. Puluhan ribu emak-emak yang berasal dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat memenuhi lapangan sepak bola Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat guna mendukung kampanye akbar calon Presiden 02 Prabowo Gibran yang diprakarsai tim relawan Kiai Kampung Kabupaten Langkat. Kampanye akbar ini dihadiri sejumlah tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sumatera Utara seperti Ahmad Doli Kurnia, Delia Pratiwi Setepu, Ade Jona, Syah Afandin, dan sejumlah tim kampanye dari partai pendukung Capres 02. Dalam orasinya, Ketua Tim Kampanye Daerah Sumatera Utara Ade Jona menargetkan akan memperoleh 60% suara untuk kemenangan Prabowo Gibran di Kabupaten Langkat dan menjadikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden mendatang dalam satu putaran. Sementara itu, sejumlah tim kampanye lainnya juga mengajak warga Langkat untuk mencoblos 02 Prabowo Gibran pada pemilu 14 Februari mendatang demi menjamin kesehatan anak dan ibu hamil selama 5 tahun ke depan dengan program makan dan susu gratis untuk para siswa dan ibu hamil. Acara kampanye akbar Prabowo Gibran di Kabupaten Langkat juga diisi dengan menghadirkan artis dari ibu kota Jakarta yang mampu menggoyang puluhan ribu emak-emak yang hadir. Presiden. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Peluncuran media center yang diberi nama Nari yang berlangsung di kantor Pamko Regional 1 Jalan C Batanghari Medan dihadiri ratusan karyawan di bidang public relation mewakili seluruh unit kerja, seluruh board of regional dan jajaran manajemen. Kehadiran media corporate lebih bertujuan untuk melakukan integrasi seluruh informasi yang ada di unit kerja Pamko Regional 1 ke dalam satu wadah tertentu. Sehingga informasi tersebut bisa memberikan dampak yang holistik, menyeluruh, dan tidak lagi tersegmen secara parsial. Ahmad Gusmar Harahap selaku Region Head Pamko Regional 1 Medan mengatakan, Pamko siap bertransformasi dan mendukung kebijakan manajemen serta menyatukan visi dan misi perusahaan sehingga komunikasi yang dilakukan lebih koordinatif, efektif, dan membangun dengan cara yang lebih humanis kepada seluruh stakeholder. Dalam peluncuran media center tersebut, Ahmad Gusmar mengapresiasi seluruh tim kerja yang berinovasi membentuk media center dan optimis kedepannya akan memberi nilai tambah bagi perusahaan.
Sementara itu, Christian Orchard selaku Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Palmco Regional 1 Medan menyatakan bahwa peluncuran media corporate ini lebih kepada memberi ruangan khusus bagi masyarakat dengan mengkoordinasikan serta mensinergikan semua perangkat media internal di seluruh lapisan perusahaan. Sesuai dengan harapan dari pemegang saham bahwa peran daripada PTP 4 Regional 1 di dalam Palmco ini adalah sebagai kontribusi terhadap pemerintah, khususnya di dalam menyediakan bahan baku untuk industri hilir minyak goreng. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan kita bahwa BUMN juga mampu untuk menghasilkan produk-produk di industri. Dalam kesempatan tersebut, Board of Regional Palmco Regional 1 Medan juga secara resmi menyerahkan bantuan pembinaan kepada PSPT PN 3 yang berprestasi menjadi runner-up di kompetisi Liga 3 wilayah Sumut sebagai wujud dukungan perusahaan terhadap prestasi di bidang olahraga. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV mengabarkan. Le Polonia Hotel dan Convention Medan bekerja sama dengan PT Starvo Global Energy dan didukung oleh PT PLN Persero Medan menyediakan fasilitas SPKLU pertama di Kota Medan dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Medan. Le Polonia Hotel and Convention Medan bekerja sama dengan PT Starvo Global Energy dan didukung oleh PT PLN Persero Medan menyediakan fasilitas SPKLU pertama di Kota Medan dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Medan. Diresmikan langsung oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, dan didampingi oleh General Manager Le Polonia Hotel, Handoko, Senior Manager Perencanaan PLN UID Sumut, Moses Alu, dan Deputi Director PT Starvo Global Energy, Ken Chong, ditandai dengan pemotongan pita bersama tepat berada di depan Le Cafe Pelataran Parkir Selasa 30 Januari 2024. General Manager Le Polonia Hotel Medan menyampaikan, dengan tersedianya fasilitas SPKLU ini, berharap Le Polonia Hotel Medan akan menjadi pilihan untuk para pemilik kendaraan listrik di Kota Medan, tak hanya mengisi bahan bakar saja, tapi juga sebagai pilihan akomodasi dan tempat hangout, karena juga tersedia restoran dan kafe dengan menu yang affordable. Terutama di tempat fasilitas yang bisa digunakan sekaligus masyarakat bisa beraktivitas, contoh seperti hotel tadi. Kita mendukung program untuk Eco Energy, dan kalau saya melihat bahwa di Medan ini sudah banyak sekali mobil-mobil listrik yang kita bisa jumpai di jalanan, bahkan dari Pemko Kota Medan juga mereka ada bis listrik gitu ya. Nah, kita menangkap peluang ini untuk mendukung program ini. Selain itu juga kita mengikuti tren untuk kita juga bisa mempromosikan Le Polonia Hotel and Convention itu sendiri. Le Polonia Hotel Medan juga akan memberikan promo menarik bagi 10 mobil pertama yang melakukan pengisian daya. Dan untuk info lebih lengkap bisa mengunjungi Instagram @LePoloniaHotel. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menggelar kuliah umum kebangsaan yang dibawakan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi kepada ribuan mahasiswa Selasa 23 Januari 2024. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menggelar kuliah umum kebangsaan yang dibawakan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi kepada ribuan mahasiswa pada Selasa 23 Januari 2024. Acara yang dihadiri 5.372 mahasiswa ini digelar di Gedung Auditorium Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Jalan Besar Deli Tua nomor 77 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan kuliah umum kebangsaan ini dihadiri langsung Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Johannes Sembiring, Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Rahmat Guru Singa, Pengawas Yayasan RSU Sembiring Deli Tua, Dr. Thomas Darwin Sembiring, Dirut RSU Sembiring Deli Tua, Alprindo Sembiring, Dirut RS Grandmed Lubuk Pakam, Arif Sujatmiko, Danyon Armet 2105 Deli Tua, Mayor ARM Herman Santoso, Kapolsek Deli Tua, dan ribuan mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Kami berterima kasih Bapak Kapoldasu benar untuk hadir. Bapak Kapoldasu memberikan kuliah kebangsaan kepada mahasiswa yang jumlahnya 5.327 orang. Berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih Pak Kapolda menyiapkan waktu untuk dapat langsung tatap muka dengan para mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada. Harapan kami tentunya kami akan mendukung terus kebijaksanaan dari Polda Sumatera Utara dan kami akan mendukung bagaimana supaya semua ketertiban akan bisa berjalan di daerah kami ini khususnya.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.